Saya sudah sering berapa kali ya menerima tamu, anaknya sudah murtad, sudah masuk gereja, sudah dibaptis. Bapak-bapak pernah ada yang rumahnya didatengin sama yang mengaku dari gereja apa, bawa buku, bawa pamflet, bawa brosur, yang katanya mau mengabarkan kabar keselamatan gitu. Ya, ada produk hukum dari pemerintah dilarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok yang sudah beragama. Bisa, ada juga ibu-ibu biasa pegang sapu, didatengin misionaris, diangkat begini. Nah, misalnya nanti ada yang foto nih, ibu-ibu lagi gagang sapu, yang satu pegang brosur. Yang salah yang mana Bu kira-kira? Mereka tuh seperti kawanan domba, yang kalau ada dombanya yang minggir sedikit, mereka langsung buru-buru tangkep, jangan sampai lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah menikmati banyak sekali nikmat di dalam Islam, sehingga pagi ini kita bisa bersilaturahmi di Bait Allah yang mulia ini. Kita sudah banyak menerima penghargaan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menjadi muslim ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang mungkin lahir di keluarga muslim, alhamdulillah sudah banyak sekali pahalanya ya pasti ya. Dari kecil sudah menumpuk pahala nih. Nah, saya dari kecil dikafirkan Bu sama orang tua saya. Ya, sampai lupa perkenalan nih. Nama saya Dondi Tan ya. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang mengenal di media sosial. Tan itu marga saya. Ya. Tan itu marga ya. Marga itu kalau bahasa Cinanya se. Jadi saya Dondi Setan. Setan Ibu ya, bukan seton Bu. Alhamdulillah. Saya juga lahir muslim seperti Bapak-bapak di sini dan Ibu. Setiap manusia yang lahir muslim ya. Karena kita tahu setiap manusia yang lahir fitrah. Fitrah artinya apa? Muslim. Muslim artinya apa? Berserah diri. Orang yang berserah diri kepada Sang Pencipta. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak di sini yang lahir di keluarga muslim, tenang jalan terus sebagai muslim. Saya dulu lahir di keluarga yang bukan Islam. Nah, jadi saya dikafirkan sama orang tua saya. Saya menjadi Kristen ya. Di hadis itu kita juga membaca bahwa setiap manusia yang lahir adalah fitrah, tetapi dia menjadi Yahudi, Majusi atau Nasrani karena orang tuanya ya. Ketika orang itu nanti mengenal Islam, sampai bahkan dia menerima Islam dan akhirnya sampai dia masuk Islam, itu sebenarnya orang tidak pindah agama, tapi orang itu kembali ke fitrahnya ya. Alhamdulillah, sekarang saya sudah kembali menjadi muslim. Ini mohon maaf ya Pak ya, kalau saya banyak menghadap ke sini ya Pak ya, karena lebih banyak ibu-ibunya di sini nih kayaknya. Ya, jadi memang kenapa ya ibu-ibu yang lebih banyak hadir di masjid ya? Itu rata-rata masjid yang saya lihat begitu ya, kenapa ya? Oh, karena bapak-bapaknya cari nafkah ya Bu ya. Waduh, jangan suzon dulu ya Bu ya. Cari nafkah buat ibu-ibu juga gitu. Nah, ibu-ibu yang mencari ilmu di masjid untuk siapa? Untuk dibagikan ke keluarganya ya, untuk dibagikan ke anak-anaknya, ke saudara-saudaranya. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu, kalau yang sering duduk di sini memberi pengajian itu pasti memberikan pengajian lebih banyak, lebih dalam tentang Islam, tentang fikih, tentang akidah gitu ya.
Ini masjidnya manggil saya, nggak tahu nih salah apa enggak nih manggil saya nih. Kalau saya, bidang saya itu adalah mempelajari tentang kristologi. Pernah dengar Bu kristologi? Pernah dengar Bu kristologi? Pernah dengar Pak? Apa tuh kristologi itu? Apa Pak kristologi Pak? Itu adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari tentang posisi Nabi Isa alaihissalam di agama Nasrani. Nah, bagaimana saudara-saudara kita yang Nasrani menganggap Nabi Isa alaihissalam. Mereka mengenal dengan nama Yesus Kristus. Pernah dengar ya Bu ya? Ada yang pernah datang nggak Bu ke rumah memperkenalkan atau memberi buku atau brosur atau pamflet yang ada kata-katanya Isa Al-Masih atau Yesus Kristus? Ada yang pernah begitu? Rumahnya didatengin? Ada? Belum ada ya? Alhamdulillah. Bapak-bapak pernah ada yang rumahnya didatengin sama yang mengaku dari gereja apa, bawa buku, bawa pamflet, bawa brosur, yang katanya mau mengabarkan kabar keselamatan gitu. Pernah Pak? Ada yang begitu? Ada ya? Berarti Bapak Ibu pernah dengar masih ada upaya pemurtatan berarti? Masih ada? Yang datang-datang mungkin yang di Car Free Day, mungkin yang di lapangan parkir, ada yang khotbah, ada yang ceramah, ada yang kasih-kasih brosur. Ada ya, begitu ya? Masih ada ya? Nah, kalau masih ada, makanya saya mempelajari akidah mereka. Saya mempelajari sejarah mereka, ya. Tetapi tujuannya belajar ini bukan untuk menjadi Nasrani, ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita yakin dengan akidah kita yakin dengan iman kita, sehingga apa? Sehingga kita tidak mudah dimurtadkan. Ya. Kenapa saudara-saudara kita yang Nasrani kok getol banget gitu ya, ngajak-ngajak orang masuk gereja, ngasih bantuan, ngasih sembako gitu ya. Pernah dengar kan? Apalagi kalau ada bencana alam ya. Baik nggak mereka? Baik nggak mereka? Baik, mereka baik. Tapi mereka ngajak-ngajak kita untuk ikut agama mereka, misionaris ya. Nanti ada dua macam nih. Ada yang evangelis, ada yang misionaris. Nah, kalau yang evangelis dia bawa gereja, artinya bukan manggul gereja, bukan. Artinya dia membawa nama gereja dari gereja tertentu, melakukan misi di suatu daerah, misalnya memberi bantuan, sembako dan lain-lain, misalnya dalam bencana alam, tapi kemudian dia menarik orang untuk masuk gereja. Kalau misionaris beda lagi. Kalau misionaris mereka sendiri menyelusup kemana-mana, bisa ke kampung-kampung, bisa nanti ke desa-desa. Untuk apa? Untuk mencari orang untuk dijadikan misionaris lagi. Nah, bukan untuk setor ke gereja, tapi untuk dijadikan misionaris lagi. Jadi kayak MLM gitu lah, makin banyak ke bawah gitu ya, jaringannya gitu. Nah, bahaya nggak Bu upaya-upaya begitu? Bahaya ya? Diperbolehkan nggak Bu sama pemerintah? Nggak boleh ya. Jadi ada hukum ya, ada produk hukum dari pemerintah dilarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok yang sudah beragama. Itu tidak boleh. Kalau kepada orang-orang yang belum beragama boleh nggak? Boleh ya. Misalnya kepada orang-orang suku pedalaman misalnya, yang belum kenal agama, boleh nggak? Boleh. Kita juga begitu nggak? Kita juga begitu. Dai-dai kita ke pedalaman menemui orang-orang yang belum beragama, kita ajarkan agama Islam, kita ajarkan peradaban, sehingga banyak juga orang yang masuk Islam dari orang-orang yang belum beragama. Kita kenal ada Ustadz Sabun, pernah dengar Ustadz Sabun? Ya, yang di Papua sana, berdakwahnya pakai sabun gitu. Jadi orang-orang yang belum kenal sabun dikasih sabun untuk mandi. Gara-gara itu banyak yang masuk Islam, ribuan bahkan ya. Itu boleh kalau untuk orang-orang yang belum beragama. Tapi kalau orang-orang sudah beragama, didatengin rumahnya, diketok-ketok, selamat sore, selamat siang, kami dari tim ini mau memberitakan kabar gembira gitu, atau kabar keselamatan gitu.
Biasanya kalau ibu-ibu dengar begitu kan seneng ya Bu ya. Kabar baik gitu. Biasanya kalau dengar begitu kan pasti, wah ada apa nih gitu kan. Nah, juga karena budaya bangsa Indonesia dan juga karena memang adab ya, adab umat Islam ketika menerima tamu, kita tidak boleh suudzon, kita harus berhusnuzon, apalagi kita diajarkan untuk memuliakan tamu. Jadi tamu siapapun yang datang kita coba layani dengan baik ya, karena memang itu ajaran Islam gitu. Tapi ketika mereka memberikan brosur, mengajak kita untuk masuk agama mereka, nah itu kan yang harus kita bisa tolak. Cuman nolaknya orang kan beda-beda. Mungkin ada bapak-bapak yang nolak silakan pergi kalau dia mau pergi, nanti dia ngotot nih. Nanti ada lagi yang menolak dengan apa? Dengan gagang sapu misalnya. Bisa nggak begitu? Bisa. Ada juga ibu-ibu biasa pegang sapu, didatengin misionaris, diangkat begini. Nah, misalnya nanti ada yang foto nih, ibu-ibu lagi pegang angkat gagang sapu, yang satu pegang brosur. Yang salah yang mana Bu kira-kira? Yang salah yang mana? Yang pegang gagang sapu apa yang pegang brosur? Orang lihat yang pegang gagang sapu yang salah, gitu kan? Nah, makanya kita perlu belajar. Ya, tidak perlu belajar sampai mendetail, tidak perlu belajar sampai istilahnya harus bagaimana tahu semua, tidak. Tapi yang penting akidah kita, ya, akidah umat Islam kita harus dibentengi, harus dijaga. Yang paling penting apa? Anak-anak kita, ya. Anak-anak kita yang usia remaja itu sangat-sangat rentan. Untuk apa? Untuk ditarik ke mereka. Banyak nggak Bu anak-anak muda yang dimurtadkan? Banyak. Saya sudah sering berapa kali ya menerima tamu, anaknya sudah murtad, sudah masuk gereja, sudah dibaptis. Ketemunya di mana sama pendeta? Cuma di depan minimarket. Di depan minimarket keluar ketemu pendeta, diajak gereja, nggak lama dibaptis. Coba gimana? Nah, berarti kita sebagai orang tua, kalau sampai begitu, berarti kita kurang menanamkan atau membentengi akidah mereka, betul kan? Kita kurang pengawasan, mungkin juga kita kurang kasih sayang, mungkin juga kita kurang perhatian kepada anak-anak kita. Ini yang harus diperhatikan. Jangan kita sibuk dengan pekerjaan kita lupa memperhatikan anak kita. Ketika anak kita sudah murtad, baru kita nangis bombay. Kan sayang gitu ya. Dan tidak mudah kalau orang sudah murtad untuk kembali lagi, tidak mudah. Yang saya perhatikan, yang sering saya hadapi, rata-rata ketika orang sudah murtad, mereka sudah merasakan nyaman di sana, nyaman ya Bu ya, saya bilang ya, itu sulit untuk kembali. Kalau orang tidak menggunakan akal dan pikiran, akan sulit kembali. Kenapa? Karena memang di gereja itu, ya, di tempat saudara-saudara kita yang Kristen atau Nasrani itu, sistem kekeluarganya itu bagus, ya. Sistem kekeluarganya itu dijaga gitu. Ya. Nah, saya pengen nanya nih, ketua DKM di sini mana? Ketua DKM-nya? Oh, lagi keluar ya. Ada anggota DKM di sini? Anggota DKM ada ya? Siapa? Ada nggak? Ibu-ibu ada yang jadi anggota DKM? Bapak-bapak? Nggak ada ya? Saya pernah diundang ke sebuah masjid yang besar di daerah Pasar Minggu. Ya, saya tidak usah sebutin nama masjidnya. Imamnya bekas imam masjid di Amerika Serikat. Wow, keren ya? Keren dong. Masjidnya besar, jamaahnya banyak. Dan masjid itu punya sertifikat ISO 9000. Pernah dengar, Bu? Tahu ya? Sertifikat mutu. Berarti mereka menjalankan organisasi masjid itu dengan standar mutu. Wah, keren. Standar mutunya internasional ya kalau ISO ya. Saya acungin jempol ke masjid itu ya, ke DKM-nya, ke imamnya, saya acungin jempol. Wah, keren. Saya baru kali ini lihat ada masjid, ada sertifikat ISO-nya. Wah, keren bener. Tapi ketika saya tanya, Pak, punya nggak Pak database jamaah masjid ini? Nggak ada. Loh, ini kan masjid di belakang kan komplek nih. Pasti kan banyak orang komplek yang beribadah di masjid itu. Saya tanya, Pak, punya nggak database jamaah yang di kompleks ini? Nggak usah jauh-jauh dah, yang di komplek ini. Nggak ada. Bandingkan dengan gereja. Di setiap gereja itu pasti punya database orang yang pernah datang ke situ.
ya. Bahkan mereka kunjungi ke rumahnya, kalau ada yang sakit dibesuk, kalau ada yang kurang dibantu. Bayangin, kita begitu nggak DKM kita? Kita mengenal nggak jamaah kita? Kita tahu nggak jamaah kita kalau lagi ada yang susah? Kita tahu nggak jamaah kita kalau lagi ada yang nggak datang gitu? Kan kita kan 5 kali dalam sehari ya sholat ya. Kita pasti tahu nih bapak-bapak yang rajin datang sholat ini, kita pasti tahu jamaah apa DKM pasti tahu kan. Kalau ada satu yang nggak datang, kita mikirnya apa? Oh mungkin ketiduran, oh mungkin bekerja, oh mungkin ada masalah apa. Tapi DKM tidak pernah mendatangi atau misalnya silaturahmi, misalnya bertanya bagaimana seperti halnya mereka. Mereka sangat bagus, sangat-sangat diperhatikan. Jadi mereka tuh seperti kawanan domba yang kalau ada dombanya yang minggir sedikit, mereka langsung buru-buru tangkep, jangan sampai lari. Ya, kalau ada anggota mereka yang kira-kira sudah sekali nggak datang, didatengin rumahnya. Kita begitu nggak? Gitu. Hah? Oh, bapak-bapak geleng-geleng kepala, ibu-ibu juga ada yang geleng-geleng kepala. Jadi kita mayoritas, tapi kayak kita masing-masing ya Bu ya. Terserah mau ke masjid nggak masjid gitu ya. Mungkin tidak seperti zaman Nabi ya, mungkin tidak juga seperti di daerah-daerah yang terpencil, yang mana kita mengenal pribadi-pribadi gitu ya. Kalau ada yang kenapa-napa kita langsung kenal. Mungkin karena banyak, jadi kita masa bodoh gitu ya. Tetapi sebenarnya kan bisa diorganisasi oleh DKM masjid, gitu kan? DKM masjid ini mungkin kalau perlu orangnya diperbanyak supaya bisa mengenal jamaahnya masing-masing. Memang betul. Itu kekurangan masjid. Kelebihan masjid ada nggak? Ada. Kelebihan masjid kita mengikuti syariat nabi-nabi yang sudah disempurnakan oleh Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umat Islam enaknya apa? Ketika saya baru menjadi Muslim kembali, saya kemana-mana mau sholat gampang. Ada masjid tinggal masuk sholat, bebas gitu. Tapi kalau mereka nggak bisa Bu, ya. Gereja mereka tuh ada yang disebut dengan denominasi, apa ya, kayak sekte gitulah ya, atau cabang gitulah. Dan juga secara umumnya kekristenan kan dibagi dua, ada yang Katolik, ada yang Protestan. Sebenarnya secara keseluruhan ada lagi nanti ada Ortodoks, nanti ada Gereja Timur dan sebagainya. Tetapi yang umum kita lihat ada Protestan, ada Katolik, ya. Boleh nggak orang Protestan ibadah di gereja Katolik? Boleh nggak? Boleh, bebas aja, bebas. Tapi karena cara ritualnya beribadah berbeda, orang-orang baik dari Katolik maupun dari Protestan itu masing-masing yang sudah apa ya, yang sudah fanatik gitu, nggak akan mau, gitu. Kalau kita ke masjid yang di seberang misalnya, ada masjid yang seberangnya. Cara sholatnya sama nggak Bu? Sama, ya kan? Mau di Jawa kita lagi di rest area misalnya, ada masjid, kita sholat itu, cara sholatnya sama, cara wudhunya juga sama, ada perbedaannya kecil-kecil lah ya. Mungkin sholatnya juga beda, mungkin ada yang begini, ada yang diem, nanti ada yang begini, ada yang di bawah, mungkin ada yang di samping gitu ya. Tapi yang begini jarang. Tapi ada nggak Bu yang begini? Salat takbir. Salat takbir, Allahu Akbar, terus tangannya begini, ada nggak Bu? Hah? Belum pernah lihat? Bapak-bapak udah ada yang pernah lihat? Setelah Allahu Akbar tangannya begini. Ada Bu, cuman nggak di sini. Di Timur Tengah atau mungkin di daerah Afrika juga ada yang begitu. Ada. Cara-cara sholat yang sedikit beda itu tidak masalah, ya. Tapi kan jumlah rakaatnya sama. Subuh sama-sama 2 rakaat. Zuhur sama-sama 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4. Tidak ada yang jumlah rakaatnya berbeda, ya. Dan bacaan sholatnya juga mungkin pasti sama bacaan sholatnya. Yang berbeda apa nanti? Paling doa iftitah, ya kan? Nah, yang begitu-gitu tidak membedakan gitu. Tapi kalau mereka Bu, kalau di kekristenan istilahnya saja sudah beda-beda. Nanti kalau yang di Protestan kebaktiannya ya Bu ya, kebaktian nih. Itu nanti jemaat tuh bisa nyanyi-nyanyi, tepuk tangan, loncat-loncat gitu. Nanti pakai live music gitu. Kalau yang di Katolik
hanya pakai piano misalnya. Terus nanti kebaktiannya khusyuk, sangat-sangat teratur gitu ya. Nanti ya berbeda lah, pakaian daripada pemuka agamanya juga berbeda gitu. Walaupun iman mereka sama, akidah mereka sama, tetapi cara beribadahnya sangat kelihatan berbeda. Nah itu makanya ketika saya tanya, orang Protestan mau nggak ibadah di gereja Katolik? Nggak akan mau. Boleh nggak? Boleh, tapi nggak mau, rata-rata orangnya nggak mau gitu. Kecuali orang yang memang ingin pindah gereja gitu, baru mereka cari gereja. Nah, kembali lagi, ketika kita mengelola ya rumah Tuhan istilahnya, ini kan sama-sama rumah Tuhan nih. Gereja juga disebut rumah Tuhan, kita juga rumah Tuhan. Tapi apakah kita mengelola rumah ini itu dengan yang namanya seperti di gereja, menjaga jamaahnya? Orang Kristen kalau sudah masuk di situ didata, namanya siapa, tinggal di mana, ya misalnya kerja di mana, penghasilan berapa, itu dicatat Bu. Kenapa ditanya penghasilannya? Karena di sana juga ada yang namanya perpuluhan. Pernah dengar Bu, perpuluhan? Berapa persen Bu? 10%. Setiap tahun apa setiap bulan? Setiap bulan. Waduh, rela nggak Bu? 10% Bu? Nanti ada pendeta yang bilang, kalian duduk enak, ruangan ber-AC, ya. Kenapa? Karena 10%. Coba tuh yang 2,5% duduknya di bawah kayak gitu. Itu ada pendeta yang begitu Bu ya, nyindir kita, nyindir. Pernah dengar Bu? Nah, gimana? Kita duduk di bawah gimana? Nggak masalah ya Bu ya, duduk di bawah nggak masalah ya. Orang datang yang diperlukan apanya? Niatnya. Niatnya untuk datang ke masjid itu niatnya ngapain gitu ya. Selain daripada kita sholat, kita juga bermajelis ilmu. Nah, kalau mereka datang itu setiap awal bulan itu pendeta pasti bacain ayat yang itu aja. Apa itu? Ayat di dalam Bible mereka yang bunyinya apa? Bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu ke dalam rumah Tuhan dan ujilah aku, ya nanti akan diberkati sampai luber-luber gitu. Itu yang mereka bacakan setiap awal bulan. Awal bulan kan waktunya habis gajian ya Bu ya. Untuk mengingatkan jangan lupa bayar perpuluhan. Tapi tidak semua gereja ya Bu ya. Tidak semua gereja menerapkan perpuluhan. Dan kalaupun yang menerapkan itu juga kadang beda-beda. Ada yang tega 10% setiap bulan. Ada juga yang 10% dari penghasilan yang sudah dipotong dengan biaya hidup gitu misalnya. Sisanya baru 10%. Ada yang begitu. Nah, kita tidak boleh menghina, kita tidak boleh mengejek ibadah dan agama orang lain, ya. Islam mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Islam juga mengajarkan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam Islam. Jadi kita harus bisa hidup berdampingan dengan saudara-saudara kita yang berkeyakinan lain dengan damai. Kita diajarkan untuk tidak memerangi siapapun yang tidak memerangi kita, gitu ya. Nah, jadi Islam memang diajarkan untuk hidup damai. Lawang Islam aja artinya damai, gitu kan? Artinya aja damai, maksud kita cari ribut enggak. Tetapi ketika mereka mencoba mengajak orang Islam masuk ke dalam agama mereka, apa yang harus kita lakukan, Pak, Bu? Menolak. Kita harus bisa menolak karena ada aturan pemerintah yang mengatur. Aturannya apa? Nama aturannya itu adalah keputusan bersama dua menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, nomor 1 tahun 79. Nah, ibu-ibu catat tuh. Nanti kalau kedatangan misionaris sebutin tuh ke mereka tuh. Ini ada keputusan bersama dua menteri nomor 1 tahun 79. Anda sudah melanggar keputusan menteri ini. Bisa dibawa ke polsek nggak? Bisa. Minta tolong Pak Hansip bawa ke polsek. Itu bisa kena sanksinya. Ya. Nah, ketika kita kedatangan orang-orang seperti itu, kita harus berani menolak. Ya. Karena kita juga tidak melakukan hal-hal seperti itu. Ya.
Sekarang apa gunanya kita belajar kristologi? Gunanya adalah supaya kita mengetahui akidahnya mereka, bagaimana mereka mempercayai Tuhan mereka, bagaimana sejarah terbentuknya agama mereka, bagaimana sejarah terbentuknya kitab mereka. Tapi sebelum kita mempelajari itu, kita sendiri kan juga harus paham sejarah agama kita, ya kan? Siapa nabi kita, bagaimana Islam dulu dimulai di kota Mekah, kemudian perjalanan Nabi bagaimana, sehingga akhirnya Nabi sampai hijrah. Makanya kemarin kita merayakan apa? 1 Muharram untuk memperingati hijrahnya Nabi ya, dari kota suci Mekah ke kota Madinah. Itu adalah bagian daripada perjuangan Nabi di dalam memberikan risalah Islam kepada umat manusia. Kita sendiri umat Islam sudah tahu belum dengan sejarah kitab kita? Kita umat Islam sudah kuat belum akidah kita? Nah, jangan kita mempelajari kitab orang, tapi kita sendiri nggak tahu sejarah kitab kita bagaimana, gitu ya. Itu yang penting. Jadi jangan sampai kita mempelajari agama orang, tapi kita tidak tahu agama kita sendiri, atau tidak kuat dengan agama kita sendiri, ya. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu sudah tahu belum nih sejarah Quran? Harusnya sudah ya. Sudah. Kok pada bengong? Ditanya sejarah Quran. Kenapa? Nggak yakin atau gimana? Nah, makanya kalau misalnya Bapak Ibu mendengar ceramah yang dari orang seperti saya berharap atau saya berpikir bahwa Bapak Ibu nih harusnya sudah paham betul dengan Qurannya. Artinya bukan hanya paham isinya, tapi juga paham sejarahnya. Bagaimana dulu Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam selama kurang lebih 23 tahun. Nabi membacakan ayat-ayat Quran di depan para sahabatnya, kemudian sahabat-sahabat menulis di depan Nabi. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW sudah wafat, catatan-catatan daripada sahabat itu dibuatkan mushaf, ya, dibuatkan buku. Ketika siapa? Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah pertama, ya. Kenapa pada waktu dibuatkan mushaf? Karena pada waktu itu banyak penghafal Quran yang tewas di peperangan Yamaman, mohon maaf. Kemudian setelah jadi disimpan di rumahnya putri sahabat Abu Bakar, yaitu Hafsah. Kemudian setelah 10 tahun sahabat Umar bin Khattab memerintah, ketika zaman khalifah yang ketiga sahabat Utsman bin Affan, pada zaman itulah Quran dibuatkan mushaf yang kedua kali. Kenapa? Karena ketika ada peperangan di Azerbaijan, banyak umat Islam yang membaca ayat-ayat Quran berbeda-beda, gitu ya. Karena bacaannya berbeda-beda, maka sampai ada orang-orang Islam yang hampir saling bunuh, gitu. Karena bacaan Qurannya beda-beda. Akhirnya salah satu panglima perang dari pasukan Muslim kembali ke Madinah, melaporkan kepada Khalifah Utsman bin Affan. Akhirnya baru dibuatkan mushaf yang berikutnya atau yang kedua kali. Namanya dikodifikasi namanya. Ya. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan mushaf yang pertama yang disimpan di putrinya sahabat Umar bin Khattab. Setelah dibuatkan yang kedua kodifikasinya, barulah mushaf Quran ini dibuatkan beberapa salinan dan dikirim ke daerah-daerah yang memang sudah menjadi daerah kekuasaan Islam pada waktu itu. Nah, setelah itu baru berjalannya waktu sampai akhirnya Quran dicetak dalam bentuk yang seperti kita pegang sekarang, ya. Yang kita pegang sekarang di sini bisa dikatakan itu adalah mushaf dari hasil kodifikasi yang dilakukan oleh sahabat Nabi, yaitu Utsman bin Affan. Dengan siapa? Dengan tim, satu tim. Ada tim yang memang menjadi orang-orang yang menyaring ayat-ayat Quran itu dari setiap catatan yang dipunyai oleh sahabat-sahabat yang lain. Bacaannya, nanti mereka yang menyusun dari urutan ayat dan segala macam. Itu yang
menjadi anggota tim itu semuanya adalah orang-orang yang hafal atau hafiz Quran, ya. Karena apa? Karena memang Quran diturunkan dalam tradisi lisan. Artinya apa? Diturunkan dalam tradisi hafalan. Ya. Hafalan-hafalan itu yang dijadikan menjadi buku atau mushaf. Berbeda dengan kitab yang dimiliki oleh saudara-saudara kita yang Kristen. Mereka kitabnya diturunkan bukan dari tradisi lisan, tapi dari tradisi tulisan. Jadi dari tulisan ini ditulis atau disalin menjadi tulisan ini, disalin lagi menjadi tulisan ini. Kira-kira Bu, kalau orang menyalin satu buku tebal misalnya, disalin di sini, disalin di sini, nanti yang satu disalin lagi di sana, yang ini disalin lagi di sini. Kira-kira bakal ada kesalahan nggak Bu? Kira-kira ada kan? Ada. Tapi kalau hafalan ya Bu ya. Saya melafazkan ayat Quran, satu ayat misalnya, kepada Mas ini misalnya. Mas ini nanti mengulangi apa yang saya hafalkan. Kan saya dengar apa yang dihafalkan, apa yang dilafazkan. Kalau ada yang salah kan saya tahu. Tapi kalau tulisan disalin. Kira-kira yang bisa menimbulkan kesalahan yang mana Bu? Yang tulisan, ya kan? Karena pada waktu itu juga belum ada komputer, belum ada printer, belum ada scanner, belum ada listrik, Bang. Dengan manual, dengan lilin mungkin. Otomatis yang lebih mungkin menimbulkan kesalahan adalah yang tradisi tulisan, gitu ya. Maka itulah kitab mereka banyak mengandung kesalahan penulisan penyalin, kesalahan catatan, dan akhirnya apa? Kesalahan tafsir. Nah, gitu ya. Quran ketika diturunkan dari Nabi Muhammad SAW kepada sahabat-sahabatnya, Nabi menjelaskan nggak makna ayat Qurannya? Menjelaskan, maksudnya apa? Dulunya ada apa? Sehingga bisa diturunkan ayat ini, gitu kan? Ada yang namanya apa? Asbabun nuzul. Nah, jadi kita umat Islam tahu ada ayat ini karena ada kejadian ini, gitu kan? Kalau di kitab sebelah bagaimana Bu? Ada nggak Bu asbabun nuzulnya? Ada asbabun nuzul. Tapi yang nulis siapa kita nggak tahu. Gitu. Ya, yang nulis kitab mereka siapa orangnya? Tidak diketahui karena tidak ada nama yang menulis. Gitu. Kalau di kita di Islam ada yang namanya sanad, gitu ya. Apa namanya? Jalur periwayatan. Jalur periwayatan ini menjadi sangat penting di dalam tradisi Islam. Kenapa? Setiap orang yang meriwayatkan dilihat, ini orang yang cerita bener nggak ya? Alim nggak ya? Pernah bohong nggak ya? Pernah mengelabui istrinya nggak ya? Atau pernah istilahnya menzolimi orang lain nggak ya? Kalau ada orang yang menceritakan sesuatu dari mulut orang yang tidak alim, diterima nggak Bu? Tidak diterima. Bahkan orang yang pernah berbohong tidak usah ke manusia, ke binatang aja. Pura-pura manggil binatang mau ngasih makan, seperti seolah-olah mau ngasih makan, ternyata di tangannya kosong, tidak ada makanan, itu aja statusnya bisa turun, gitu ya. Tidak bisa disebut sohi, bisa turun menjadi hasan. Saking ketatnya di dalam Islam, sehingga yang namanya ayat Quran apalagi ya, ayat Quran itu benar-benar harus mutawatir. Gitu. Selain mutawatir, orangnya jelas, siapa yang mendengar, siapa yang menulis, siapa yang menghafal. Kalau hadis, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada hadis mursalih dan sebagainya. Ilmu di dalam Islam sangat tinggi, gitu. Sangat-sangat tinggi dibandingkan dengan kitab mereka. Kitab mereka yang nulis siapa aja nggak tahu, gitu. Nah, bagaimana bisa disebut sahih, gitu ya. Nah, ini dari sisi kitabnya, oke. Kalau dari sisi akidahnya bagaimana? Akidahnya, kita di sini semuanya Muslim dari zaman istilahnya Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, mengajarkan Islam, semuanya la ilaha illallah, tidak ada yang berubah, betul kan? Bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW, nabi-nabi yang diutus semuanya sudah menurunkan pesan yang sama, tidak ada yang berubah.
semuanya la ilaha illallah. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, kemudian dilanjutkan dan disempurnakan di dalam Islam yang diturunkan melalui Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, pesannya semua sama. Kalau dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW pesannya sama, berarti akidahnya sama nggak Pak? Bu? Sama. Berarti kalau Nabi Muhammad SAW mengajarkan Islam, berarti nabi-nabi sebelumnya Islam bukan? Islam. Nah, kenapa kita bisa menyebut mereka juga Islam semua? Karena ajarannya sama, akidahnya sama. Itu ya yang menyebabkan di Quran kita bisa menyebut agama apa? Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW semuanya adalah Islam. Tetapi syariatnya sama-sama nggak Bu? Syariatnya sama nggak? Beda-beda syariatnya. Tetapi tidak jauh lah ya, perbedaannya tidak jauh. Syariat yang diturunkan melalui Nabi Musa alaihissalam untuk Bani Israel tidak jauh berbeda dengan yang kita lakukan sekarang ya, banyak persamaan. Jadi yang kita lakukan sekarang ini adalah syariat yang sudah disempurnakan ya, disempurnakan dalam arti seperti apa? Contoh misalnya Taurat misalnya diturunkan kepada Bani Israel, kepada Nabi Musa alaihissalam, ya kan? Bagaimana tradisinya orang bangsa Israel? Mereka kalau membuat kegiatan juga begini, dipisah begini, ya tidak boleh campur gitu. Mau masuk ke dalam tempat suci atau rumah Tuhan mereka juga wudhu, ya. Yang perempuan juga berkerudung. Bahkan ada kelompok Yahudi yang perempuannya sampai menutup muka, ya. Seperti kita juga ada kan di Islam juga, tetapi bukan wajib. Nanti sama juga yang perempuan dan yang laki itu yang bukan mahram juga tidak boleh bersentuhan, apalagi cipika-cipiki gitu. Sama nggak boleh juga. Nah, jadi tradisi-tradisi seperti itu memang syariatnya sudah ada. Kemudian ada lagi apa? Sholat. Mereka sholat nggak? Sholat juga. Kita 5 kali ya dalam sehari ya, sholat fardu ya. Mereka juga sholat, namanya tefila, sehari 3 kali. Sholatnya bagaimana? Mirip-mirip, ya ada berdirinya juga, ada sujudnya juga, tapi geraknya kurang lebih sama, jumlah rakaatnya yang berbeda. Nah, itulah yang disebut dengan disempurnakan syariatnya, ya. Nanti kalau di Yahudi ada nggak Bu mandi besar Bu? Mandi junub gitu ada nggak Bu? Ada juga. Caranya gimana? Nyebur kolam, ya. Jadi mereka juga punya kolam, bukan kolam renang yang besar, bukan empang gitu, tapi kolam-kolam yang sengaja dipakai supaya mereka bisa mencelupkan tubuh mereka semuanya. Jadi semuanya terendam air gitu. Ya itu namanya baptis gitu. Nah, kita juga ada kan? Nah, mungkin yang namanya syariat disempurnakan atau dipermudah. Kalau di mereka banyak air, mungkin pada waktu zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup, di Saudi kan mungkin susah air gitu kan. Jadi dipermudah untuk umat pada saat itu. Kalau bikin kolam, tidak semua rumah gitu bisa punya air banyak ya. Mungkin diganti dengan mandi besar atau mandi junub. Jadi itulah yang disempurnakan. Tetapi Quran sebagai kitab yang diturunkan pada zaman Nabi Muhammad SAW itu membenarkan nggak Bu kitab-kitab yang telah diberikan sebelumnya? Membenarkan. Yaitu apa saja? Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Tapi ketiga kitab yang diturunkan ini diturunkan khusus kepada satu bangsa saja atau kepada semua manusia? Satu saja. Siapa? Bani Israel, ya. Jadi Bani Israel telah menerima kitab-kitab, yang kitab Taurat melalui Nabi Musa alaihissalam, yang kitab Zabur melalui Nabi Daud alaihissalam, yang kitab Injil melalui Nabi Isa alaihissalam. Pertanyaannya, kita sekarang mengenal agama Yahudi, kita sekarang mengenal agama Kristen, ya. Apakah yang dimaksud kitab Taurat, Zabur, Injil di dalam Quran, ya, Quran menyebutkan ada Taurat, Zabur, Injil. Apakah kitab Taurat, Zabur, Injil yang disebut di dalam Quran itu kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen? Ada yang berani jawab? Bukan.
Alhamdulillah. Gimana Bu? Oh waduh, enggak, saya kurang dengar. Tapi nggak apa-apa. Nanti aja saya tanya jawab Bu ya. Nanti saya tanya jawab. Jadi kita sering mendengar Taurat, Zabur, Injil disebut di dalam Quran. Tetapi kita juga mengenal ada agama Yahudi, ada agama Kristen. Mereka punya kitab sendiri yang disebut dengan kitab Tanakh, punya orang Yahudi, Injil punya orang Kristen. Pertanyaan kita, apakah Taurat, Zabur, Injil itu kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen? Ibu tadi udah bilang bukan. Alhamdulillah, berarti sudah ada yang paham. Memang betul, jadi kalau dikatakan Taurat, Zabur, Injil yang disebut dalam Quran, itu bukan kitabnya orang Yahudi, bukan kitabnya orang Kristen. Yang dimaksud dengan Taurat, Zabur, Injil yang disebut dalam Quran itu adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju, Pak? Betul kan? Betul. Jadi kalau wahyu bentuknya seperti apa? Wahyu itu adalah pesan atau pengetahuan yang diterima oleh nabi yang diajarkan kepada umatnya pada saat itu. Pertanyaan kita kan begini, apakah kitabnya Yahudi itu yang menulis Nabi Musa dan Nabi Daud? Itu sudah banyak yang bilang bukan. Ya, apakah kitab Injilnya atau Bible-nya orang Kristen itu yang menulis Nabi Isa alaihissalam? Ternyata juga bukan. Orang Kristen aja berani bilang yang nulis bukan Yesus sendiri gitu. Jadi kalau wahyu yang diterima oleh Nabi, kemudian dia tidak menulis, ya, kok yang menulis juga bukan pengikut yang pernah ketemu dengan Nabi, yang menulis juga bukan orang-orang yang pernah jalan bareng Nabi, apakah itu bisa disebut sebagai kitab yang diturunkan kepada Nabi tersebut? Bukan, ya. Saya akan memperlihatkan beberapa kitab yang saya bawa. Saya kalau kemana-mana bawa koper isinya kitab-kitab orang nih. Jadi kayak tukang buku ya, dipilih gitu. Nah, ini kitabnya orang Yahudi nih, Pak, Bu. Ya, namanya apa? Namanya Tanakh. Nah, nih, ada tulisannya nih, Tanakh. Ya, Tanakh itu apa? Tanakh itu singkatan, Bu. Singkatan Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah itu yang disebut dengan 5 kitab Musa katanya. Isinya apa? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya, nggak usah dihafalin Pak ya. Itu yang disebut dengan Torah oleh orang Yahudi. Ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nama-nama kitab. Jadi satu dimasukin dalam sini. Nanti ada kitab-kitab Nevi'im. Nevi kita kenal Nabi. Nabi bahasa Arab, Nevi bahasa Ibrani. Itu ada kitab-kitab yang menceritakan nabi-nabi. Ada Nabi Yeremia, Nabi Yeskiel, Nabi Yesaya, Nabi Hagai, Habakuk, Ayub, Yunus dan sebagainya. Nanti kelompok yang berikutnya itu disebut dengan kitab Ketuvim, kitab-kitab Ketuvim. Ketuvim itu adalah tulisan dari orang-orang bijak, termasuk tulisan Nabi itu sendiri. Ya, di dalam kitab Ketuvim itu ada kitab-kitab yang namanya Zabur, Mazmur. Ya, Mazmur di sini ya. Kita mengenalnya Zabur. Dianggap tulisan Nabi Daud alaihissalam. Nanti ada kitab Kidung Agung, Ratapan, Pengkhotbah dan sebagainya. Nah, semua kelompok kitab-kitab itu dimasukkan atau dijadikan satu menjadi kitab yang disebut dengan kitab Tanakh ini ya. Ini kitabnya orang Yahudi. Kitab ini disusun kira-kira abad ke-5 sebelum Masehi. Tahun kira-kira 450 sebelum Masehi ya. Sudah ada Nabi Isa belum, Bu? 450 sebelum Masehi itu sudah ada Nabi Isa belum, Bu? Diam semua. Nabi Isa kira-kira hidup pada awal ya atau beberapa tahun sebelum Masehi sampai kira-kira tahun 30 Masehi. Jadi abad ini sudah 500 tahun sebelum ada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Kemudian kitab ini
Ini kan dalam bahasa Ibrani. Oh iya, saya belum tunjukkan nih. Tulisannya begini nih. Seperti cacing-cacing juga nih, ya. Dalam bahasa Ibrani, ini ada terjemahan dalam bahasa Inggrisnya. Nah, ini ditulis dalam bahasa Ibrani, disusun kira-kira abad ke-5 sebelum Masehi, kemudian di abad ke-3 sebelum Masehi, ini diterjemahkan menjadi bahasa Yunani, menjadi ini. Bentar. Menjadi kitab ini yang namanya kitab Septuaginta. Nah, ya, yang ini diterjemahkan dari bahasa Ibrani menjadi bahasa Yunani menjadi ini. Diterjemahkan di daerah Mesir, di kota Alexandria, yang menerjemahkan 72 rabi-rabi Yahudi, ya, yang diimpor dari Yerusalem ke Mesir. Diterjemahkan dalam 2 tahap. Yang pertama, tahap pertama hanya yang Torah, tahap kedua baru Nevi'im dan Ketuvim. Kalau yang pertama yang Torah diterjemahkan oleh rabi-rabi Yahudi, yang kedua diterjemahkan oleh orang-orang Yahudi yang sudah tinggal di Alexandria Mesir. Ya, izin minum dulu nih. Nah, ketika diterjemahkan ke bahasa Yunani, kitab ini kemudian beredar terus nih sampai Nabi Isa alaihissalam lahir, bahkan sampai Nabi Isa alaihissalam diangkat katanya gitu ya. Bahkan sampai abad kedua, ketiga, itu terjemahannya dikoreksi sama orang-orang Kristen, ya. Terjemahannya diresensi namanya. Setelah diresensi, baru yang ini. Nah, orang Kristen juga sudah membuat atau menulis kitab-kitab mereka sendiri, ya. Ini kitabnya orang Kristen nih. Ditulis kira-kira pertengahan abad pertama sampai abad kedua. Kemudian ketika di abad keempat, kitabnya yang sudah diterjemahkan ini, yang terjemahannya sudah dikoreksi oleh orang-orang Kristen, ini dijadikan satu begini. Nah, inilah kitabnya orang Kristen, ya. Yang kitab berasal dari ini disebut Perjanjian Lama, yang ini disebut Perjanjian Baru. Ini menjadi kitabnya orang Kristen. Ini nanti diterjemahkan ke bahasa Latin, bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahkan sampai ke bahasa Indonesia. Menjadi apa? Menjadi ini. Ini yang sering dibawa oleh saudara-saudara kita yang Kristen nih, ya, yang dibawa-bawa ke gereja yang ini. Kalau yang dipakai oleh calon pastor, yang ini ada catatannya nih, ada tafsirnya. Ya, ada kayak semacam catatan kaki gitu lah. Nah, ya, nah sekarang ada masalah apa? Sama nggak kitab Kristen ini yang sudah ditambah ini dengan kitabnya ini? Sama nggak pengertiannya atau pemahamannya tentang konsep ketuhanannya misalnya? Ya, kalau yang ini mereka bilang Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Apa tuh bahasa Ibrani? Ya, artinya apa? Dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sama nggak Bu dengan Qul huwallahu ahad? Sama nggak Bu? Sama. Jadi artinya orang Yahudi juga tauhid, ya. Orang Yahudi juga monoteisme sebenarnya. Mereka mengenal hanya ada satu Tuhan. Oke. Terus kemudian di ayat lain mereka mengatakan apa? Tuhan itu bukan manusia. Tuhan itu bukan anak manusia. Sama nggak Bu dengan lam yalid wa lam yulad? Sama ya? Setara lah Bu ya, setara. Jadi artinya di sini Tuhan tidak bisa jadi manusia. Karena Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan anak manusia. Tapi ketika sampai ke Kristen yang ini, kitabnya Kristen yang ini, Tuhan yang bukan manusia ini tiba-tiba jadi Yesus. Mereka menganggap bahwa Yesus itu adalah Tuhan sendiri yang jadi manusia. Itu akidah mereka, ya, akidah Kristen begitu. Beda dengan Yahudi. Yahudi tidak pernah menganggap Tuhan itu bisa jadi manusia. Karena di dalam salah satu ayat mereka juga mengatakan langit daripada yang meliputi segala langit tidak dapat memuat Tuhan. Kita juga mengenal yang namanya, kita sering menyebut Allahu
akbar. Akbarnya segede apa? Tidak ada yang pernah bisa membayangkan, ya, besarnya seperti apa. Kita mengenal ada 7 langit, belum nanti ada Sidratul Muntaha, belum nanti ada Ars Allah Subhanahu wa taala. Besarnya seperti apa? Wong kita dibandingkan dengan tata surya kita aja udah kecil banget, dibandingkan dengan galaksi kita aja udah kayak debu gitu ya. Dibandingkan dengan langit pertama aja kita nggak kelihatan, bumi loh padahal. Bagaimana kita bisa membayangkan langit pertama, langit kedua, langit ketiga, dan seterusnya. Kita tidak akan bisa membayangkan. Di sini juga dikatakan, langit yang meliputi segala langit. Kalau segala langit berarti kan langitnya nggak cuma satu. Ya kan? Berarti sama. Langit yang meliputi segala langit tidak dapat memuat engkau, tidak dapat memuat Tuhan gitu kan. Berarti kan sama, kita Indonesia di Islam juga mengenal seperti itu ya. Jadi di sini sudah jelas perbedaan bahwa Tuhan bukan manusia, Tuhan itu Esa. Ketika di sini mereka bilang Tuhannya Esa, betul Tuhannya Esa, tapi bisa menjadi manusia. Bedanya di situ ya. Makanya kalau kita kedatangan tamu, ya kita sudah tahu perbedaannya. Mereka percaya bahwa Tuhan bisa jadi manusia. Kita tidak percaya bahwa Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala bisa jadi manusia atau makhluk gitu. Ya, itu yang harus kita pahami persis. Nah, Tuhan yang bukan manusia itu tadi di sini menjadi Yesus. Kemudian ada lagi yang namanya Roh Kudus gitu misalnya. Kalau di Quran kita sering membaca Rohul Kudus. Itu siapa, Bu? Ada yang tahu? Hah? Bukan. Siapa? Siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Ya, kalau di Quran kita membaca ada Rohul Kudus, itu artinya adalah Malaikat Jibril alaihissalam. Tapi kalau di sini yang namanya Rohul Kudus atau Roh Kudus itu Tuhan juga. Jadi Tuhan itu bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi katanya. Bapa, Putra atau Yesus, kemudian Roh Kudus, gitu ya. Jadi mereka akidahnya begini, Bu. Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa, tapi 3-tiganya satu Tuhan. Ya. Nanti mereka bilang lagi, Bapa itu Tuhan, Putra atau Yesus itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan. Tapi bukan 3 Tuhan, tapi satu Tuhan. Paham nggak, Bib? Hah? Habib paham? Ada yang paham nggak? Enggak? Alhamdulillah kalau nggak paham. Kalau paham bahaya tuh ya. Jadi kalau dibilang Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, tapi satu Tuhan. Paham nggak? Otak kita bisa menerima seperti itu. Kalau saudara kita yang Kristen bilang paham. Iya, jadi memang Tuhan itu bisa bermanifestasi jadi manusia untuk menyelamatkan manusia, ya, dengan cara mati di atas kayu salib, bangkit di hari ketiga, kemudian diangkat dan akan datang lagi nanti hari akhir, ya, hari akhir. Kita umat Islam juga sebagian besar juga percaya kan bahwa Nabi Isa alaihissalam akan datang lagi. Untuk apa? Untuk membunuh Dajjal, untuk mematahkan salib, untuk membunuh babi. Tapi arti daripada membunuh Dajjal ini literal, yang mematahkan salib dan membunuh babi ini mungkin kiasan, ya, untuk menentang fitnah daripada kaum Nasrani yang menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Gitu ya. Nah, inilah perbedaan-perbedaan. Oke, sebentar lagi nih, saya udah dikasih 10 menit katanya. Perbedaan lagi bahwa di dalam kitabnya orang Yahudi, ya, yang sudah diterjemahkan ini, ya, ini ada konsep yang namanya Mesias. Di Kristen juga ada yang namanya Mesias. Bahasa Yunaninya atau bahasa Romawinya menjadi Kristos gitu. Ke bahasa Indonesia menjadi Kristus, ya kan? Di Islam apa, Bu? Jadi apa, Bu, di Islam? Al-Masih. Ya, jadi Al-Masih, Kristus, Kristos, Mesias atau Mesiah itu sama semua, Bu. Sama sebenarnya, ya. Mesias bahasa Ibrani, Kristos bahasa Romawi, Yunani, Al-Masih bahasa Arab.
artinya sama, kurang lebih sama, tetapi mungkin konsepnya yang berbeda konsepnya. Kalau orang Yahudi itu percaya namanya Mesias itu ada beberapa macam orang, ada imam, ada raja, ada nabi. Ini bisa menjadi Mesias. Artinya Mesias itu adalah yang diurapi gitu. Diurapi itu bukan yang makanan Jawa yang sayur pakai kelapa ya, bukan ya. Ini diurapi dengan minyak katanya. Dibalur gitulah, dibalur minyak gitu ya, namanya tuh diurapi gitu. Konsepnya Mesias di dalam Yahudi itu, mereka percaya nanti ada sosok Mesias yang akan datang. Kapan datangnya? Nanti. Kapan? Tahu nggak? Nggak tahu kapan, pokoknya nanti aja. Ketika apa? Ketika di dunia ini sudah tidak ada perang, katanya mereka. Ya, sudah tidak ada orang angkat senjata untuk perang, nggak ada. Ketika juga semua manusia sudah mengenal Hashem. Hashem apa tuh? Hashem itu panggilan kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang Yahudi, ya. Orang Yahudi kalau menyebut Allah Subhanahu wa taala itu dengan dua sebutan, Adonai atau Hashem. Ya. Adonai itu kalau di dalam bahasa Arabnya Rob, Tuhan gitu. Kalau Hashem itu artinya nama itu. Karena mereka mengenal 7 nama Tuhan Yang Maha Esa, dan ada satu yang tidak boleh disebutkan atau dilafazkan. Nama Tuhan mereka adalah Eloh, Eloah, Elohim, El Shaddai, Yod He Vav He, 4 huruf. Satu lagi Sebaot. Nah, dari 7 ini yang paling suci yang nomor 6 nih, yang 4 huruf, Yod He Vav He. Mereka tidak boleh menyebutkan, tidak boleh mencoba-coba menyebut Yahweh, Yehova, gitu nggak boleh. Ya. Orang Kristen yang menciptakan kata Yahweh untuk itu. Nah, orang Yahudi menyebutnya Adonai atau Hashem. Ya. Nah, konsep Mesias tadi, setelah di bumi tidak ada orang angkat senjata untuk perang, setelah semua manusia mengenal Hashem. Ya. Nah, siapa Mesias itu? Mesias itu harus keturunan daripada Raja Daud atau Nabi Daud alaihissalam melalui anaknya yang bernama Salomo, Raja Salomo atau Sulaiman alaihissalam, ya. Dan orang Yahudi bilang Mesias yang akan datang itu bukan Tuhan yang turun sendiri jadi manusia, tapi benar-benar manusia hasil hubungan suami istri gitu. Ya, bukan Tuhan gitu. Tapi orang Kristen memahaminya Yesus itulah Mesias yang dijanjikan di sini. Yesus itulah yang datang untuk menyelamatkan manusia gitu. Makanya orang Yahudi menolak Yesus. Kenapa? Karena Yesus yang diceritakan di sini ini bukan anak kandungnya Yusuf. Yusuf itu yang disebut suaminya Maria. Itu Yusuf yang dianggap sebagai keturunan Daud melalui Salomo. Karena Yesus bukan anak kandung, anak adopsi. Orang Yahudi bilang, mohon maaf bro, adopsi nggak terima gitu. Ya. Ketika mereka juga mengatakan Yesus bukan Mesias, kenapa? Karena ketika Yesus lahir, bahkan sampai diangkat, itu masih ada perang, ya kan? Bahkan zaman sekarang aja masih ada perang, ya nggak? Di Palestina kita lihat sendiri, kan? Juga ketika Yesus lahir, belum semua manusia kenal Hashem. Sampai sekarang aja mungkin ada orang yang tidak kenal Tuhan Yang Maha Esa, ya kan? Lagi pula orang Yahudi bilang yang namanya Mesias itu datangnya sekali aja datang, bukan seperti Kristen datang menyelesaikan misi, pergi, datang lagi gitu. Bukan PP, sekali datang selesai gitu. Ya, itu bedanya. Jadi kita bisa membedakan agama Yahudi, agama Kristen dengan ini, dan kita Islam. Islam kita mengenal Nabi Isa Al-Masih, yang artinya Nabi Isa Al-Masih diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menyembuhkan orang sakit, untuk membangkitkan orang mati dengan cara apa? Dengan cara mengusap katanya. Nah, jadi Al-Masih, Kristus, Mesias mungkin artinya sama tetapi konsepnya yang berbeda. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan ceramah saya yang singkat ini paling tidak bisa memberikan pengetahuan baru ya buat Bapak Ibu di sini.
sehingga Bapak Ibu paling tidak mudah untuk dimurtadkan. Ini adalah akidah saudara-saudara kita yang punya keyakinan berbeda. Yahudi walaupun sama-sama tauhid, walaupun sama-sama monoteis, tetapi mereka tidak menerima Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa mereka adalah bangsa pilihan, ya. Kristen, mereka percaya bahwa Tuhan yang Maha Esa itu bisa jadi manusia, ya. Berbeda dengan akidah kita di Islam. Kita sudah menerima Quran, kita menerima semua nabi-nabi dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW. Kita menerima risalah yang sudah diturunkan oleh nabi-nabi sebelumnya dengan yang sudah disempurnakan melalui Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika ada akidah yang berbeda, sudah jelas ini bukan akidah Islam. Itu kita bisa langsung tolak, ya. Ketika ada orang yang bertauhid tetapi juga dia tidak menerima risalah dari Nabi Muhammad SAW, itu juga sudah kita tolak, karena itu bukan bagian dari Islam. Islam adalah penerus daripada ajaran nabi-nabi sebelumnya, ya. Dan kita beriman bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi, betul kan? Khataman Nabiyyin, penutup para nabi, sudah selesai. Tidak ada lagi nabi yang akan diutus setelah Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku nabi, ada orang yang ngaku-ngaku mungkin bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah jangan dipercaya, ya, jangan diikuti gitu ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan di sini. Mudah-mudahan Bapak Ibu menjadi muslim yang kafah, ya, dengan akidah yang kuat sehingga tidak mudah dimurtadkan, begitu ya. Sekarang kita ada sesi tanya jawab, dipersilakan buat Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Jadi Talawid Kampung Pesantren ini terletak di Kecamatan Kendahar, kurang lebih dari pusat kota Tahuna 30 menit, di sebelah utara kota Tahuna. Dan 100% di Kampung Talawid ini Muslim, sehingga itulah kenapa sampai dijadikan Talawid Kampung Pesantren, karena 100% Muslim. Setelah dijadikan Talawid ini Kampung Pesantren, minat anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, mu'alaf-mu'alafah untuk mendalami Islam, dan salah satunya untuk mengetahui huruf hijaiyah lewat Iqra dan Ukran itu sangat meningkat, sehingga sangat penting Al-Quran untuk diberikan kepada anak-anak dan juga bapak-bapak yang ada di Talawid Kampung Pesantren. Itu 1 bulan sudah ada 5 yang robek, karena memang anak-anak. Jadi entah karena semangatnya atau semangat bermainnya, jadi memang butuh dibantu Iqra dan juga Al-Quran karena dengan alasan tadi. Jadi harapan kami ke depan dari Badan Wakaf Al-Quran bisa memberikan Al-Quran kembali untuk taman pengajian di Talawid Kampung Pesantren.